Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi mengenai penawaran agregat, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Ekonomi Makro yang diampu oleh Bapak Ahmad Rizani. Baiklah teman-teman, sebelum memulai presentasi, ada baiknya jika saya membacakan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Eskarife Stefani Saragih, yang kedua, Jeti Laoli, yang ketiga, Muhammad Hengki Andreas, yang keempat, Regina Inesta, yang kelima, Rindiani, dan yang terakhir adalah Sapna Rahayu. Baiklah teman-teman, kami akan memulai presentasi kami. Pengertian aggregate supply. Aggregate supply juga dikenal sebagai output total, adalah total penawaran barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian pada harga keseluruhan tertentu dalam perekonomian tertentu. Ini diwakili oleh kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat harga dan jumlah output yang disediakan perusahaan. Biasanya ada hubungan positif antara aggregate supply dan tingkat harga. Kenaikan harga biasanya merupakan indikator bahwa bisnis harus memperluas produksi untuk memenuhi tingkat permintaan aggregate yang lebih tinggi. Ketika permintaan meningkat di tengah penawaran yang konstan, konsumen bersaing untuk mendapatkan barang yang tersedia, dan oleh karena itu pembayaran harga yang lebih tinggi atau dinamika didorong perusahaan untuk meningkatkan output untuk menjual lebih banyak harga. Kenaikan pasokan yang diakibatkan penyebab harga menjadi normal dan output tetap tinggi. Penawaran aggregate di dalam suatu perekonomian dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut. 1. Besarnya angkat kerja. 2. Besarnya stok kapital. 3. Keadaan atau tingkat teknologi. 4. Tingkat pengangguran alami. 1. Penawaran agregat dalam pandangan klasik. Model klasik didasarkan pada asumsi bahwa perekonomian beroperasi ibarat sebuah mekanisme yang dapat melakukan pengaturan, penyesuaian, atau koreksi secara otomatis. Cenderung bergerak menuju kepada keseimbangan pada tingkat kesempatan kerja penuh. Menyangkut penawaran agregat AS, kaum klasik tidak membuat perbedaan antara kurva penawaran agregat jangka pendek SRAS dan kurva penawaran jangka panjang RRAS. 2. Penawaran agregat dalam pandangan Keynes. Di dalam model makroekonomi Keynes, faktor paling penting yang berkaitan dengan penawaran agregat. Keynes dan pengikut-pengikutnya dalam kurung Keynesian mengatakan bahwa kurva penawaran agregat jangka pendek dalam kurung stress adalah horizontal dalam kurung perfectly elastic, yang berarti bahwa suatu jumlah output real akan ditawarkan pada suatu tingkat harga tertentu. 3. Pergeseran kurva penawaran agregat. Tidak hanya pergeseran di dalam kurva AD yang dapat menjadi sumber fluktuasi di dalam output agregat dalam kurung siklus bisnis, tetapi juga bisa terjadi karena pergeseran di dalam kurva penawaran agregat. Kurva penawaran agregat dapat bergeser karena faktor-faktor yang mempengaruhi biaya produksi sebagai berikut. 1. Kekuatan pasar tenaga kerja. 2. Tingkat harga yang diharapkan. 3. Dorongan upah. 4. Perubahan dalam biaya produksi yang tidak terkait dengan upah. Kurva penawaran jangka panjang. Jumlah output yang dapat dihasilkan dalam perekonomian jangka panjang
ditentukan oleh jumlah modal dalam perekonomian dan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan dalam tingkat pekerjaan penuh atau full employment. Kurva penawaran agregat jangka pendek. Karena tujuan perusahaan memaksimalkan keuntungan, maka jumlah output yang ditawarkan ditentukan oleh keuntungan yang dibuat atas setiap unit output. Berikut adalah contoh gambar dari kurva penawaran agregat jangka pendek dan kurva penawaran agregat jangka panjang. Kurva penawaran agregat jangka pendek yaitu jika keuntungan meningkat maka akan lebih banyak output agregat yang akan dihasilkan, dan jumlah output yang ditawarkan akan meningkat. Jika keuntungan menurun maka akan lebih sedikit jumlah output agregat yang akan dihasilkan dan jumlah output agregat yang akan ditawarkan. Kurva penawaran jangka panjang ditentukan oleh jumlah modal dalam perekonomian dan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan dalam tingkat pekerjaan penuh atau full employment. Dengan demikian, kurva penawaran jangka panjang menunjukkan keadaan yang vertikal pada tingkat output ilmiah. Presentasi dari kelompok kami kurang dan lebihnya kami ucapkan terima kasih.